Baik, selamat pagi para pemirsa. Selamat berjumpa lagi dengan saya Denmas Sugito. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana cara memasukkan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan khususnya pada hari ini dalam e-rapot SMA. Pertama, Bapak Ibu login, nanti kita login sebagai guru. Nama pemakai bisa dituliskan sesuai dengan nama Bapak Ibu atau nomor induk pegawai. Misalkan di sini saya masukkan 1501. Ini nomor induk, nomor NIY saya. Kemudian passwordnya kita tuliskan 12345 ya. Pada pilihan beban belajar ini kita pilih sistem paket. Kemudian karena kita belum SKS, kita pilih pada pilihan cara yang berikutnya. Di sini kita pilih perencanaan penilaian oleh guru. Ya. Kita pilih pada tahun pelajaran 2016 yang sekarang ini sedang berjalan, semester ganjil. Selanjutnya diklik login. Akan muncul beranda seperti ini. Selamat datang, Anda login sebagai guru. Dan lihat profil akun saya, nomor ID, nomor pegawai, dan nama Anda. Kemudian pada data user nanti bisa dicek import dan export data. Itu nanti ini sudah menjadi admin, yang menjadi tugas admin. Kita fokus pada bagian yang input data dan nilai. Nanti Bapak Ibu semua dimasukkan di sini. Sementara ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Sebelum kita masukkan nilai pengetahuan, kita rancang terlebih dahulu. Kita klik rancangan penilaian pengetahuan. Kita pilih kelas, misalnya kita pilih kelas yang Bapak Ibu ampu di sini. Sekarang kita pilih kelas 10 IPA 2. Mata pelajaran sesuai dengan yang Bapak Ibu ampu. Contohnya di sini mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ada berapa kali rencana penilaian yang akan diterapkan? Di sini saya mengambil contoh 4 misalkan. Yang pertama, tes harian tertulis, ulangan harian tertulis. Kita ketikkan tertulis. Kemudian yang kedua, tes lisan. Kita ketikkan lisan. Yang ketiga itu tugas. Ini sudah ada pilihannya, kalau belum bisa diketik sendiri. Kemudian yang terakhir, nilai pas atau nilai penilaian akhir sekolah, ujian semester. Pada nilai tertulis itu yang kita ujikan tulis, misalkan kita melaksanakan ujian harian itu berapa kali. Misalkan sudah selesai 2 kali, kita masukkan 2 kali, KD 3.1, KD 3.2. Sedangkan tugas lisan itu saya tidak melaksanakan lisan, langsung
pengumpulan tugas. Yang diberi tugas itu KD 3.2 dan KD 3.3. Ya, ini. Kemudian rencana untuk dalam penulisan soal ujian akhir semester ganjil itu saya buatkan soal meliputi KD 3.1 dan 3.2 saja. Jadi nanti bisa ditambahkan nilai untuk ujian akhir, itu dimasukkan di nilai penilaian akhir sekolah. Nah, ini contohnya memberi checklist pada KD yang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya kita simpan. Oke. Ya. Kemudian rencana penilaian berhasil dibuat. Oke lagi. Sekarang kita masukkan nilainya. Kita klik kelas yang tadi kita sudah rancang, 10 IPA 2. Mata pelajaran prakarya tadi sesuai dengan yang sudah tertera mapel Bapak Ibu. Kemudian penilaian. Nah, sekarang kita masukkan nilai mulai yang pertama, yaitu penilaian pertama ujian harian ataupun ujian tertulis. Nah, tadi kita melaksanakan 2 kali meliputi KD 3.1 dan 3.2. Ulangan pertama misalkan mendapatkan nilai 89 untuk Andreas. Kemudian 3.2-nya dia mendapat nilai 80. Sedangkan untuk siswa yang kedua, yang pertama 90 dan yang kedua 89. Nah, berikut seterusnya sampai dengan seluruh siswa, kemudian kita simpan. Oke. Penilaian kedua tadi kita penilaian lisan tidak ada, 10 IPA 1, kemudian mapel. Penilaian yang kedua, penilaian 2 tidak ada, maka di sini langsung penilaian ketiga ke pengumpulan tugas. Tugasnya tadi juga 2 kali, tapi meliputi KD yang berbeda, 3.2 dan 3.3 sesuai yang kita checklist tadi. Misalkan yang pertama tugas ini Andreas dapat 85, sedangkan yang kedua mendapat 80. Termasuk aja di sini yang kedua 90 dan tugasnya juga 90. Tugas yang kedua. Berikut seterusnya diisikan sama seperti semuanya, kemudian simpan. Input nilai pengetahuan berhasil. Di dalam input pengetahuan itu masih ada satu lagi penilaian yang belum dilaksanakan, yakni yang belum dimasukkan, bukan dilaksanakan tapi belum dimasukkan, yaitu penilaian akhir sekolah. Tapi karena ini belum dimasukkan, proses ulangan masih ujian akhir sekolah itu masih berjalan, maka ini dikosongkan dulu, jangan diisi dulu. Sementara kita lihat dulu nilai akhirnya, tampilannya seperti apa. Kita lihat di sini, lihat nilai akhir yang akan dikirim. Tadi kelas 10 IPA 2 mapel prakarya ini. Jadi sudah ada nilai pengetahuan, tetapi di sini nilai keterampilan sudah ada. Karena apa? Karena tadi rancangan yang tadi masih, rancangan sebelum saya itu sudah saya buat, tapi nanti kita rancang kembali maka ini akan hilang. Kita rancang supaya bukan nilai ini yang muncul, kemudian kita
pilih rancangan nilai penilaian keterampilan. Kelas 10 IPA 2 mata pelajaran prakarya, dan kita buat rancangan 3 kali penilaian. Penilaian yang pertama praktek, penilaian yang kedua proyek, penilaian yang ketiga portofolio. KD 4.1, KD 4.2, KD 4.3 itu semua melaksanakan praktek, karena kebetulan prakarya itu banyak prakteknya. Sedangkan yang proyek itu ada di KD 4.3. Dan portofolio tugas itu saya memberikan tugas 1 kali, KD yang pertama 4.1. Seperti ini. Seandainya tidak melaksanakan portofolio pada 4.2 ya tidak usah di checklist. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita isikan nilainya. 10 IPA 2 mapel prakarya. Penilaian pertama, jadi penilaian praktek tadi. Andreas Impron dapat nilai 83. Kemudian praktek yang kedua meningkat 85, dan praktek yang keempat 85 lagi. Untuk siswa yang kedua, praktek yang pertama 90, praktek yang kedua 87, praktek yang ketiga 90. Ya. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Seluruh siswa dikerjakan, simpan lagi. Masih kembali ke sistem nilai yang input nilai keterampilan. 10 IPA 2 mapel prakarya, penilaian yang kedua tadi ini berkaitan dengan penilaian proyek. Muncul satu kolom 4.3 karena nilai proyek itu hanya KD 4.3 saja yang garis besarnya anak diperintahkan untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga menghasilkan dalam menyelesaikan suatu proyek. Yang pertama dapat nilai 87, kemudian yang kedua dapat nilai 90. Dan seterusnya sampai dengan selesai sama, kemudian simpan lagi. Sekali lagi pada nilai keterampilan input IPA 2 mapel prakarya, dan penilaian yang ketiga tadi tentang portofolio tugas yang ada tugasnya 4.1 saja. Nilai pertama 80. Ini tugasnya yang dikumpulkan kurang sempurna, dan nilai yang kedua dapat 88 ya. Dan seterusnya sampai dengan selesai sama, simpan lagi. Selesai untuk nilai keterampilan dan nilai pengetahuan sudah selesai diinputkan. Kita lihat kembali ke nilai akhirnya, nilai akhir yang akan dikirim. Tadi kelas 10 IPA 2 mata pelajaran prakarya. Nah, ini contoh nilai akhirnya. Untuk sikap spiritual dan sikap sosial belum kita isikan, nanti kita coba isikan. Coba 1-2 saja, tidak usah semuanya. Nanti pada akhirnya kita kirim ke nilai akhir. Kirim nilai akhir ini masuk dalam akunnya Bapak Ibu wali kelas nanti ya. Untuk sebagai gambaran bisa kita lihat yang KD sikap spiritual. Nah, tadi kelas 10 IPA 2 mapel prakarya. Nah, indikatornya sudah tertera di sini.
mensyukuri nikmat, berdoa, toleransi, taat beribadah. Ini sikap spiritual. Kalau mensyukuri nikmat, ini yang berdoa, toleransi, taat beribadah. Nah, misalnya kita pasang taat beribadah, toleransi ya, berdoa ya, kita cintai semua coba. Kemudian ini mensyukuri nikmat. Kita simpan. Oke. Kita kembali, kita inputkan nilainya 10 IPA 2, kemudian merampal prakarya. Nah, di sini hanya ada secara default atau tetapnya di sini nilainya baik. Tapi kalau Anda Bapak Ibu ingin mengubah, ini bisa diklik panahnya. Tadi yang pertama ini berkaitan dengan mensyukuri nikmat. Ya, sangat baik misalkan. Sedangkan di sini bagian kedua tadi soal berdoa, baik saja berdoa. Kemudian yang ketiga ini toleransi. Toleransi ini misalnya kita buat sangat baik. Dan terakhir di sini taat beribadah, baik. Baik, ini sangat baik, ini baik, toleransi sangat baik. Kemudian di sini taat beribadah juga sangat baik. Misalkan ada yang cukup di sini, mensyukuri nikmatnya ini cukup. Cuma nanti pas secara global kalau semua itu memberikan kategori cukup, takutnya nanti anak menjadi tidak bisa naik kelas. Ini minimal di sini baik, karena sikap spiritual dan sikap sosial ini dianjurkan untuk sangat baik, baik dan sangat baik pada umumnya. Setelah selesai diganti-ganti di sini semuanya, kemudian simpan. Demikian pula kita rancang pada nilai KD sikap sosial 10 IPA 2, mata pelajaran prakarya. Indikatornya di sini sosial, jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong dan sebagainya, bertanggung jawab, responsif, proaktif dan sebagainya. Biasanya kita beri centang 1 jujur, 2 disiplin, kemudian 3 santun, kemudian yang keempat peduli, ada usah diisi, kemudian yang keempat bertanggung jawab. Nah itu misalkan nih aja, tidak usah semuanya, nanti terlalu banyak kata-katanya, kita simpan ya. Oke, kita masukkan nilainya. Jadi sikap pertama itu jujur, ya ini sangat baik, baik. Kemudian ini sangat baik. Kemudian yang kedua itu disiplin, ini cukup misalkan. Di sini baik. Ini santun dalam pergaulan, ini santun, baik. Ini juga baik. Ini yang keempat itu bertanggung jawab, baik.
di sini misalkan cukup. Nah, ini contoh saja, nanti hasilnya seperti apa, kemudian simpan. Nah, kita bisa lihat dulu lagi. Tadi kelas IPA 2 mapel prakar ya. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kategorinya masih disimpulkan cukup di sini. Baik ya. Kalau cukupnya masih 1, masih bisa menjadi baik. Kemudian input deskripsi. Terakhir input deskripsi. Kita pilih 10 IPA 2 dan mapel prakarya. Nah, di sini masing-masing sudah secara default sudah ada deskripsinya. Tetapi kalau misalkan di sini kata-katanya ini kurang pas, ini bisa Bapak Ibu edit. Jadi caranya misalkan di sini tidak ada kosong, ini bisa dikopikan di sini. Klik kanan copy, letakkan dalam kolom yang kedua, klik kanan, paste. Bapak Ibu bisa benari di sini sangat menguasai kompetensi memahami karakter kewirausahaan, misalnya berorientasi pada masa depan dan berani mengambil risiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Usaha rekayasa dengan inspirasi budaya lokal non-Benda, misalnya cerita rakyat, mitos, simbol, tarian, pantun, peluang usaha. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua juga ternyata di sini juga sama seperti ini. Maka ini kita kopikan, ini kita hapus dan kita paste. Demikian pula pada sikap sosial, sangat terampil dan memproduksi kerajinan dalam produksi dalam rekayasa dengan inspirasi budaya wirausaha. Kita masukkan ke sini, kita pastekan. Kemudian setelah selesai dibuat, kita simpan. Biasanya bawahnya itu tetap semua ada simpan. Kita lihat lagi. Nah, kelas 10 IPA 2 prakarya. Nah, di sini tadi untuk deskripsinya belum kelihatan. Nanti kelihatannya pada wali kelas di sini. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin.